Halo Kak Tata. Halo Mbak Tutut, suara saya udah terdengar? Halo? Halo, Assalamualaikum. Gimana? Udah terdengar suara saya? Oke, Kak Tata sudah. Silakan Kak dilanjutkan. Sorry ya. Tadi saya kaget tiba-tiba kok keluar sendiri. Ternyata emang lagi ada trouble dari sananya ya. Iya, mohon maaf. Baik, Kak Tata boleh dilanjutkan kembali. Oke, baik. Terakhir, anggota Dewan Direksi atau pengawas ada Mas Hafid Alfani, biasa dipanggil Hafid, dari Prodi Manajemen Angkatan 2017, satu prodi sama saya, asal dari Banyumas. Instagramnya ada ini ya, cantum. Jadi teman-teman pengawas ini sudah sarjana semua teman-teman. Jadi kuliah lancar, organisasi juga lancar. Oke, jadi kita bisa lihat bahwasanya organisasi tidak membuat kalian terhambat untuk perkuliahan. Itu ya, pesan pertama ya. Tugas Dewan Direksi salah satunya ya itu untuk mengawas pengurusan kita selama satu periode. Mereka memberi nasihat, memberi gagasan, dan menasihati ketika kita ada yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada di Komawade. Oke. Selanjutnya, oke, ini saya ya. Bisa teman lihat, ini tampang saya dulu waktu masih muda. Asik. Nama saya Tri Tata Islami, Prodi Manajemen Angkatan 2017. Sekarang saya tinggal menunggu formalitas selesai dari UAD ya. Tinggal wisuda. Tapi saya masih terbilang masih mahasiswa karena di pola saya masih mahasiswa, belum lulus. Jadi saya juga tepat kuliah lulus tepat waktu dan organisasi tetap lancar. Saya asal dari Batam, mungkin di sini ada dari Batam atau Kepri ya. Salam, Mbak. Oke, lanjut Mbak Tutut. Oke. Jadi ini ada tugas saya di sini sebagai ketua, seperti pada tugas ketua umumnya, hanya saja saya di sini UKM yang bergerak di perkoperasian mahasiswa, jadi saya lebih arahnya lebih ke perkoperasian ya. Walaupun di sini koperasi sifatnya itu atau prinsip koperasi itu sifatnya sukarela dan asasnya itu kekeluargaan, tapi tetap harus ada hal yang perlu saya pertanggungjawabkan sebagai ketua. Di sini saya memimpin sekaligus bertanggung jawab terhadap internal ataupun eksternal Komawade. Di sini saya juga menyusun visi dan misi yang dibantu dengan segenap kepengurusan yang ada di Komawade periode 21 untuk sama-sama mengimplementasikan apa yang telah kami susun bersama. Selanjutnya saya juga merencanakan dan menentukan strategi untuk mencapai target, dan ada juga mengkoordinasi dan mengawasi situasi organisasi. Jadi kita di sini juga ada yang namanya forum besar UKM. Jadi teman-teman mungkin yang waktu kemarin ikut live streaming di YouTube, mungkin teman-teman bisa tahu itu kita ada sosialisasi UKM bersama UKM lainnya, itu termasuk kita bersama-sama untuk saling mendukung yang namanya itu forum besar. Jadi forum ini salah satu wadah untuk semua UKM untuk memberi ketika ada permasalahan ataupun ide bisa kita florkan di forum ini supaya UKM yang sedang bermasalah ataupun sedang tidak baik-baik saja bisa dibantu. Jadi saya di sini mengkoordinasi baik secara internal maupun eksternal. Juga ada organisasi di luar koperasi yang mewadahi Koma juga yang namanya itu HKMY. Ini bergerak di Yogyakarta. HKMY ini himpunan koperasi mahasiswa Yogyakarta. Jadi di sini ada delegasi setiap Koma Jogja itu supaya kita ini satu suara dan satu visi misi gitu di HKMY. Ada juga lebih tinggi lagi yaitu FKKMI, Forum Komunikasi Koperasi Mahasiswa Indonesia.
di sini lebih cakupannya lebih luas lagi. Jadi setiap ada koperasi yang mungkin belum berbadan hukum ataupun bentuk bantuan, FKKMI akan membantu untuk mengadvokasikan. Kita juga akan melakukan rapat dan terakhir melakukan evaluasi. Jadi teman-teman juga harus tahu, kita di sini merupakan salah satu UKM yang ada di UAD. UKM itu ada 16 UKM, termasuklah kita ini Kopma, Koperasi Mahasiswa, Perubahan Siswa, yang merupakan salah satu yang sedikit berbeda ya dengan UKM lainnya. Mungkin kalau UKM lainnya itu kita lebih terlihat gerakannya itu di bakat atau seni ya. Kalau perkoperasian ini kan itu lebih apa ya? Kalau dibilang minat dan bakat agak sulit kita masukkan ya, karena kan ini kita perkoperasian. Itu lebih ke lembaga yang udah ada memang koperasi namanya. Jadi kita di sini teman-teman mewadahi teman-teman untuk sama-sama membantu pejuang yang sebelumnya untuk membangun koperasi yang lebih maju lagi, apalagi sekarang sudah banyak lagi isu-isu yang namanya digital. Banyak sekali unicorn ataupun e-commerce yang bermunculan menjadi saingan besar terhadap koperasi, termasuk koperasi mahasiswa. Maka di sini saya juga ingin bersama-sama mengajak teman-teman untuk lebih aktif lagi di koperasi mahasiswa. Itu tidak hanya berguna bagi koperasi ya, tapi juga berguna untuk teman-teman nanti ketika teman-teman daftar kerja atau teman-teman mau daftar SKPI, teman-teman punya sertifikat gitu, sertifikat kepengurusan, itu berguna untuk itu, untuk CV pengalaman pekerjaan, ya kan, terus bisa SKPI bisa terbantu. Jadi saran saya teman-teman nggak bakal nyesal kalau gabung di Kopma UAD, tapi kembali ke nama masing-masing. Teman-teman bisa ikut ke UKM manapun, orang mau apapun, yang penting kuliah jalan, organisasi juga jalan. Itu jangan mau jadi mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang. Mungkin sambutan dari saya itu saja karena cukup panjang ya, Mbak Tutut. Ya, benar Kak, sampai perkenalan di pengurus lembaga juga soalnya. Oh ya, oke. Mungkin itu saja teman-teman. Saya mohon maaf ini harus lanjut menjemput teman saya yang datang dari luar Jogja, tapi saya juga akan terus mendampingi teman-teman pengurus dalam acara penulis ini. Mungkin itu saja sambutan dan perkenalan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bravo, Koma. Bravo. Bravo. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Kak Triatata Islami yang telah memperkenalkan ya dan mewakili dari pengawas Kopma UAD yang berhalangan hadir. Dan saya juga ucapkan terima kasih atas sambutan yang sangat luar biasa. Semoga teman-teman di sini sudah mendapatkan bayangan dan tahulah Kopma di awal itu seperti apa dan Kopma lebih dalam itu seperti apa, karena tadi sudah dijelaskan beberapa inti ya dari Kopma UAD, dari UKM Kopma UAD sendiri. Oke, kita beralih ke kegiatan selanjutnya, yaitu sambutan sekaligus perkenalan dari bidang administrasi dan juga personalia. Oke, di sini mungkin kepada yang mewakili, Kak Safrilia, Kak Dwi, atau Kak Rahmawati, saya persilakan. Ya, terima kasih ya Mbak Tutut. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini ada bidang administrasi dan personalia ya. Bisa next Mbak Tutut. Nah, apa sih bidang administrasi dan personalia itu? Jadi, bidang administrasi dan personalia adalah salah satu bidang dari jajaran kepengurusan Kopma UAD. Bidang ini memiliki dua konsentrasi, yaitu pada bidang administrasi yang berkaitan dengan kegiatan operasional kepengurusan Kopma UAD dan bidang personalia yang berkaitan dengan karyawan dan menjaga hubungan baik antar karyawan dengan pengurus, pengurus dengan pengurus, serta sebagai bidang yang mewadahi untuk menampung segala bentuk keluh kesah, aspirasi, dan lain-lain, baik sesama pengurus maupun karyawan.
Selanjutnya perkenalan diri dulu ya. Nama saya Safrilia Putri Pangastuti dari Prodi Psikologi Angkatan 2019. Di sini saya diamanahi sebagai manajer administrasi dan personalia. Selanjutnya ada rekan saya, Dwi Yuliani Prastika dari Prodi Psikologi Angkatan 2019 yang kayaknya berhalangan hadir dia ya. Dia diamanahi sebagai staf administrasi dan personalia, tapi lebih ke bidang personalianya. Dan ada satu lagi rekan saya, Rismawati, bisa memperkenalkan dirinya, karena mungkin dia ada di room ini. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rismawati. Saya di sini diamanahi sebagai staf administrasi personalia, lebih ke fokus di bidang admin. Saya dari Prodi Fisika Angkatan 2019. Salam kenal semuanya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Rismawati. Tadi ada Mbak Dwi ya, Mbak Dwi ini baru bisa masuk, bisa say hello dulu mungkin. Oke, tanpa salam. Maaf, ini nggak bisa open cam soalnya dari kemarin itu sinyalnya lagi nggak bagus banget. Langsung aja perkenalkan, nama saya Dwi Yuliani Prastika. Saya diamanati sebagai staf administrasi dan personalia, khususnya pada personalia. Terima kasih. Maaf baru bisa gabung karena baru dapat sinyal. Terima kasih semuanya. Ya, sama-sama. Lalu selanjutnya, apa sih tugasnya manajer administrasi dan personalia? Nah, seperti yang di sini itu sebagai penanggung jawab, penyelenggara, dan pelaksanaan kegiatan yang ada dalam bidang administrasi dan personalia. Selanjutnya, tugas dari staf administrasi yaitu mengatur semua operasional yang dibutuhkan dalam organisasi Kopma UAD supaya dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, seperti sosialisasi kepengurusan Kopma UAD, pembuatan struktur organisasi, pembuatan MTek pengurus dan pengawas, yang dimana itu sebagai tanda pengenal ya. Selanjutnya penyusunan jadwal rapat rutin pengurus, pembuatan SOP pengurus, pendataan inventaris, pembuatan jaga kantor dan jaga toko, pembuatan KTA, pendataan demisioner, dan membuat surat guna keperluan administrasi Kopma UAD. Jadi kalau teman-teman nanti ada yang butuh surat kayak surat keterangan aktif organisasi, itu bisa minta ke staf administrasi. Selanjutnya, tugas dari staf personalia yaitu menjaga hubungan baik karyawan dengan pengurus dan pengurus dengan pengurus. Itu seperti konseling karyawan, rekrutmen karyawan, pemberian gaji karyawan, membuat kontrak kerja dengan karyawan, serta membuat penilaian karyawan. Jadi lebih ke menjaga hubungan baik gitu ya, supaya nggak ada miskomunikasi antara pengurus dengan karyawan dan sebaliknya. Mungkin sekian dari bidang administrasi dan personalia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Saya ucapkan terima kasih kepada Kak Safrilia ya yang telah memaparkan dan memperkenalkan apa sih administrasi dan personalia beserta teman-teman pengurus staf personalia semuanya ya. Semoga teman-teman di sini sudah punya bayangan, besok kalau saya jadi pengurus pengennya daftar di administrasi dan personalia, jadi penerusnya Kak Safrilia, Kak Dwi, dan Kak Risma seperti itu. Oke, mungkin teman-teman sedikit sudah bisa menangkap ya apa yang dijelaskan oleh Kak Safrilia. Semoga teman-teman nanti bisa menjadi pengurus selanjutnya di bidang admin dan juga personalia. Oke, terima kasih Kak Safrilia. Kita beralih ke perkenalan dari bidang selanjutnya ya. Tebak nih, bidang apa? Aduh, udah dikasih bocoran ya sama Kak Dinda ini. Oke, nggak apa-apa, langsung aja. Kita beralih ke sambutan sekaligus perkenalan dari bidang keuangan Kopma UAD 2021 kepada yang mewakili Kak Feli, Kak Isti, Kak Ulfa, dan Kak Koreani dipersilahkan. Oke, halo teman-teman keuangan, ada di sana? Sudah standby ya?
Ini teman-teman yang lain sudah nggak sabar nih mau lihat-lihat. Dari kemarin, ini saya bayar simpanan itu kemana sih? Ke Kak Feli kah? Atau ke Kak Isti? Atau ke Kak Ulfa? Atau ke Kak Koryani? Oke, belum ada jawaban ya. Halo? Kak Feli? Waalaikumsalam. Oke, silahkan Kak Feli. Waktu dan tempat dipersilahkan. Atau mungkin ada staf yang lain yang mau mewakili Kak Feli? Oke, Kak Didi bisa dibantu di sini dari bidang keuangan ada siapa aja ya Kak Didi? Oh iya, sih. Mbak Tutut katanya tadi mau diwakilkan sama apa namanya? Apakah terdengar suaranya? Oh, oke. Sepertinya ini ya, suaranya Kak Feli kurang lancar ya. Tapi insya Allah sudah terdengar Kak Feli. Bisa dicoba kembali. Mungkin tidak di on cam dulu. Saya terdengar? Iya. Oke, sudah terdengar Kak Feli. Silahkan. Dengar ya? Terdengar ya? Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama, saya ucapkan selamat bergabung bagi anggota baru di Kopma UAD. Mohon maaf sebelumnya tadi karena ada kendala jaringan, jadinya saya terlempar sebentar ya keluar. Mohon maaf. Bidang keuangan. Bidang keuangan merupakan bidang yang bertanggung jawab secara penuh atas mengalirnya uang, baik simpanan para anggota maupun dana dari kampus maupun dana keluar yang kita bayarkan kepada iuran wajib Kopma se-DIY untuk menjalankan program kerja. Untuk bidang keuangan sendiri terdiri dari 4 anggota. Saya, Felia Irsa, biasa dipanggil Feli, dari Prodi Akuntansi 2018. Asalnya Ponorogo. Alhamdulillah pada periode ini saya diamanahi menjadi manajer keuangan. Selanjutnya, ini saya perkenalkan ya, karena mohon maaf 3 staf saya masih ada keperluan. Yang satu, yang Koryani, itu ada keperluan. Rindiani juga ada, yang Rindiani Ulfa, tadi ada keperluan keluarga, yang Koryani izin karena sakit, dan Istiana ada les pajak seperti itu. Untuk Istiana sendiri, diamanahi sebagai staf laporan keuangan. Angkatan 2018 jadi Prodi Akuntansi, asalnya dari Pemalang, Jawa Tengah atau Jawa Barat ya. Mohon maaf itu saya kurang paham. Selanjutnya ada Rindiani Ulfa, itu juga akuntansi angkatan 2020, diamanahi sebagai staf poin, biasanya dipanggil Kak Ulfa. Selanjutnya ada Koryani Syahira, itu biasa dipanggil Ira, diamanahi sebagai staf simpanan dari Prodi Akuntansi 2019, itu asalnya dari Riau. Nah, kemarin kan ada teman-teman yang menghubungi salah satu entah ke saya atau Kak Isti atau Kak Ulfa, Kak Ira, itu kan terkait simpanan. Memang untuk simpanan sendiri kita mengkhususkan hanya ke bagian keuangan ya untuk simpanan anggota. Itu lebih spesifiknya kalau periode ini ke Kak Ira, tapi ke siapapun salah satu staf di keuangan bisa saja nanti akan kita koordinasikan lagi seperti itu. Boleh next, Kak? Nah, untuk saya sendiri, sebagai manajer keuangan itu diamanahi untuk
melakukan pembayaran gaji. Nah, pembayaran gaji ini yang kita gaji adalah karyawan atau staf koperasi yang menjaga di kantin kampus 4, juga di Kopmart maupun di fotokopi. Nah, untuk Kopmart dan fotokopi sendiri itu bertempat di kampus 1 belakang masjid. Dan untuk kantinnya bertempat di kampus 4. Selanjutnya yaitu melakukan stok opname toko. Nah, di kampus 1 itu kan ada Kopmart, toko Kopmart. Itu teman-teman nanti kalau sudah di Jogja boleh mampir ya. Itu nanti setiap akhir bulan kita melakukan stok opname atau penghitungan barang penghitungan keuangan di toko. Juga di koperasi, di fotokopi maupun di kantin. Nah, stok opname ini kita bekerja sama dengan bidang usaha. Namun bidang usaha nanti ada kejelasannya sendiri ya. Bidang usaha. Selanjutnya pembayaran iuran wajib seperti pembayaran HKMY maupun FKKMI seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu pembuatan buku tabungan. Nah, teman-teman yang kemarin membayar simpanan itu tidak akan dipotong administrasi apapun. Jadi nanti uangnya bisa kembali ke teman-teman sekalian 100%. Nah, untuk buku tabungan sendiri itu nanti diambilkan dari kemarin pembayaran waktu open recruitment anggota itu ya, itu kan sebesar 10.000. Nah, 10.000 itu dialokasikan untuk pembuatan buku tabungan dan juga pembuatan kartu tanda anggota. Nah, untuk KTA sendiri nanti yang membuatkan dari bidang admin. Nah, pembuatan buku tabungan nanti oleh bidang keuangan seperti itu. Nah, di akhir periode nih kita juga ada yang namanya SHU atau sisa hasil usaha di kantin, usaha dari toko Kopmart maupun dari fotokopi, nanti ada sebagian besar laba yang kita kalkulasikan untuk seluruh anggota gitu ya. Nah, apa sih faktor-faktor yang membuat SHU kita itu banyak gitu ya? Itu nanti kita bahas di slide selanjutnya. Untuk sekarang kita perkenalan ke staf selanjutnya ya, Kak. Boleh di next. Nah, staf laporan keuangan ada KST. KST ini memiliki tugas yang pertama yaitu membuat laporan keuangan. Sesuai namanya, laporan keuangan dari unit usaha maupun unit organisasi itu nanti yang membuat KST. Di tiap akhir bulan, kita periodenya per bulan ya, berarti nanti setiap akhir Januari atau paling tidak di awal Februari itu untuk laporan bulan Januari seperti itu. Lalu melakukan controlling function bidang maupun lembaga. Nah, ini itu nanti kita tugasnya yaitu membantu lembaga-lembaga, yaitu kan ada bendahara-bendahara. Kita membantu nih, kita kontrol, kita melakukan controlling itu. Mereka ada kesulitan apa, progresnya sudah sampai mana, itu nanti kita membantunya di situ. Boleh di next, Kak. Nah, ini staff point. Kak Ulfa ini tugasnya yaitu mencatat poin-poin yang diperoleh dari tiap-tiap anggota selama satu periode. Kemarin yang pasti ikut semua ya, waktu kita wawancara pasti udah tahu dong poin-poinnya itu apa aja. Teman-teman itu nanti akan tercatat sebagai poin sebesar 30%. Lalu selanjutnya ada poin belanja nih. Kalau teman-teman nanti udah kuliah di kampus, kalau misalnya ada belanja di kantin kampus 4 maupun di toko Kopmart dan fotokopi, boleh tuh nanti ada karyawan yang mencatat, Kak atau Mas, Mbak gitu ya. Saya dari anggota Kopmart. Kalau udah gitu aja, itu pasti nanti langsung ini paham karyawannya kalau nanti anggota Kopmart itu ada pencatatan poin belanja gitu.
Jadi kan kalau untuk anggota Kopma nanti kita dapat poin dari belanja. Nah, kalau misalnya bukan anggota Kopma kan kita ya belanja biasa gitu. Sedangkan kalau kita sebagai anggota Kopma belanja ada poin sebesar 15% seperti itu dari total belanja kita. Ada juga poin keaktifan. Nah, poin keaktifan ini nanti kalau misalnya seperti ini, ada open house, terus nanti ada kayak event-event di Kopma, itu nanti akan ada poin keaktifan. Jadi tuh kalau misalnya ada event-event yang berbayar maupun nggak berbayar nih, nggak ada HTM gratis untuk anggota, ikut aja, itu nanti juga akan tercatat sebagai poin keaktifan. Nah, tercatatnya dari mana? Dari absensi kita gitu. Jadi kalau sebagai anggota Kopma UAD ikut meskipun acara yang free HTM itu pasti ada pencatatan poin untuk poin keaktifan gitu ya teman-teman. Terus ada juga namanya poin simpanan sukarela nih. Nah, untuk sukarela sendiri memang tidak diwajibkan, tapi kalau misalnya teman-teman mau menabung sukarela itu nanti juga ada poin tersendiri, poin di luar poin simpanan wajib dan simpanan pokok. Ada juga poin jasa bantu. Nah, kalau mengikuti delegasi ke Kopma lain ataupun ikut lomba-lomba ke Kopma lain atas nama koperasi UAD, itu juga nanti akan kita anggap sebagai poin jasa bantu gitu ya. Poin jasa bantu sendiri biasanya nih kemarin juga ada nih yang baru saja menang lomba nih juara 1 dari Kopma UAD, itu juga nanti akan tercatat sebagai poin jasa bantu gitu. Untuk PPT-nya belum terlihat ya, Kak? Ya, belum Kak. Mohon dilanjutkan dulu ya sebisanya Kak Feli, karena ini terkendala laptop gitu. Oh ya, sebentar saya bukakan sebentar ya. Nah, untuk staf yang terakhir yaitu staf simpanan kepada Kak Ira. Nah, Kak Ira ini sebenarnya kalau untuk segala pencatatan simpanan itu yang melakukan adalah Kak Ira. Namun kalau teman-teman mau membayar simpanan, konfirmasinya boleh ke siapa saja. Kalau ke konfirmasi itu dibebaskan ke salah satu staf boleh, tapi nanti yang melakukan pencatatan simpanan yaitu Kak Ira gitu. Misalnya ada yang kemarin nih konfirmasi ke saya atau ke Kak Isti, ke Kak Ulfa gitu ya. Nanti kita akan ini ya, kita akan kumpulkan langsung nih. Kalau sekarang kan di grup gitu ya, ada di grup gitu. Langsung nanti kalau Kak Ira sudah melihat, oh ya kemarin ada staf A yang membayar simpanan. Simpanannya membayar ke konfirmasinya ke Kak Ulfa misalnya. Tapi langsung dicatat oleh Kak Ira seperti itu. Nah, selain melakukan member service atau pembayaran simpanan, itu Kak Ira juga melakukan tugas pendataan anggota baru. Jadi total dari anggota baru nanti dan pengkodeannya itu yang melakukan adalah Kak Ira. Ada juga yang terakhir yaitu melakukan ADART, pemutihan sesuai dengan ADART. Nah, pemutihan sendiri kalau teman-teman masih ingat, kemarin udah sempat saya singgung ya, untuk pemutihan itu dilakukan pencatatan dulu nih, ada anggota yang kurang membayar simpanan wajibnya selama 6 bulan atau lebih. Kalau sudah saatnya pemutihan, nanti kita akan mengingatkan kepada anggota. Kalau anggota masuk ke dalam daftar calon pemutihan gitu. Kalau sudah kita ingatkan, kita beri waktu untuk melunasi simpanan. Tapi kalau yang tidak melunasi dan sudah menyatakan tidak sanggup gitu, nanti akan kita lakukan pemutihan. Nah, pemutihan ini adalah pencabutan hak dan kewajiban anggota kepada koperasi gitu. Jadi untuk simpanan pokok dan simpanan wajibnya itu nanti akan menjadi hak koperasi, sedangkan simpanan sukarelanya itu akan kita kembalikan. Jadi kalau kena pemutihan kan sayang banget gitu ya teman-teman. Jadi kalau sebisa mungkin sebelum 6 bulan itu setidaknya 3 bulan itu ya boleh ya, itu simpanan wajibnya jangan dilupakan.
Nah, itu sedikit penjelasan tentang keuangan di koperasi UAD. Ada juga kalau kita sedang offline sebenarnya ya itu ada juga namanya asisten keuangan. Nah, asisten keuangan ini berkedudukan di tiap-tiap kampus karena kan juga kita memiliki 5 kampus. Tidak mungkin anggota yang di kampus 5 harus ke kampus 1 untuk melakukan pembayaran simpanan. Jadi boleh tuh simpanannya tuh membayar di kampus 5 tapi ke asisten keuangan yang dituju gitu. Nanti asisten keuangan ini juga semua rekapnya diserahkan ke staf keuangan. Tapi karena sekarang masih daring, itu kita belum mengadakan asisten keuangan. Tapi nanti kalau sudah dibuka kembali kampusnya, udah ada peraturan yang membolehkan kuliah tatap muka, kita akan insya Allah ya kita akan membuka untuk asisten keuangan di tiap-tiap kampus. Jadi yang di kampus 4, kampus 5, kampus 3 maupun kampus 2 itu boleh langsung ke asisten keuangan, tidak harus ke kampus 1. Seperti itu teman-teman. Makasih sebelumnya, kalau ada pertanyaan nanti boleh ya. Di akhir di sesi tanya jawab. Sekian dari saya. Sebelum saya serahkan ke Mbak Tutut kembali, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak Kak Feli ya atas perkenalan dan pemaparan dari bidang keuangan. Jadi dari kemarin teman-teman yang mungkin udah bayar simpanan wajib pokok dan sukarela, udah tahu lah ya pengurus-pengurus dari bidang keuangan sendiri itu siapa, dan silakan untuk dapat aktif di Kopma agar dapat poin keaktifan ya dari kami karena akan berpengaruh nanti pada SHU seperti itu. Kalau ada ya teman-teman. Ini sebenarnya Kak Feli tadi sedikit terkendala sinyal, jadi tidak bisa open cam ya Kak Feli ya. Tapi tidak apa-apa, yang penting tadi sudah lihat foto cantiknya ya. Jangan lupa di follow Instagramnya dari kami pengurus biar lebih akrab lagi. Oke, terima kasih kepada bidang keuangan yang telah memaparkan dan perkenalan dari staf-staf dari bidang keuangan sendiri. Langsung saja kita ke bidang yang selanjutnya, yaitu perkenalan dari bidang humas. Oke, sebenarnya Kak Didi dari tadi sudah standby ya, sudah siap, sudah ganteng ini. Tidak sabar nih ditunggu adik-adik semuanya. Oke, kepada Kak Didi sebagai manajer humas, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, makasih Mbak Tutut. Oke, bidang Mas. Bisa di next Mbak Tut. Nah, jadi bidang humas sendiri ada salah satu bidang kepengurusan di Kopma UAD sebagai pengungguk baik internal maupun eksternal Kopma UAD di Universitas Ahmad Dahlan. Bisa di next dulu Mbak. Nah, untuk periode ini bidang humas sendiri tuh ada tujuh program kerja utama. Yang pertama itu ada mengembangkan media sosial. Yang kedua ada pembukuan. Yang ketiga ada tweetan Senin dan Disordet. Yang keempat ada sosialisasi kepengurusan. Nah, yang kelima itu ada humas berdiskusi. Yang keenam ada pembuatan mading, dan yang terakhir itu ada Kopma UAD Peduli. Oke, next. Oke, mungkin perkenalan terlebih dahulu ya Mbak. Nah, di sini saya sebagai manajer humas, nama saya Didi Aryadi. Nah, saya dari Sumbawa, dan asal saya juga dari Sumbawa. Saya dari Prodi Manajemen. Nah, sebagai manajer humas, saya bertugas untuk mengawasi dan bertanggung jawab untuk pelaksanaan kegiatan yang ada pada bidang humas, baik di bagian internal, eksternal, maupun sosial media. Oke, next. Oke, mungkin Mbak Adinda langsung saja perkenalkan diri. Baik, terima kasih Kak Didi. Selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Adinda Haifa. Asal saya dari Serang, Banten. Prodi saya yaitu Ilmu Kesehatan Masyarakat. Di humas ini saya diamanahi sebagai humas eksternal
yang bertugas sebagai penghubung antara Kopma UAD dengan Kopma-Kopma lain, dinas koperasi, dan pihak-pihak yang berada di luar lingkup universitas. Salah satu tugas dari humas eksternal yaitu ada rekap surat masuk, yang kedua yaitu pembuatan jadwal delegasi, yang ketiga sosialisasi kepengurusan, dan yang terakhir yaitu rekrut delegasi HKMY dan FKKMI. Oh ya Mbak, tadi apa namanya, teman kita dari staf internal tadi ada kendala untuk join.